Secara utuh, ini ada udang di balik batu bahwa apa yang dilakukan oleh Bill Gates, kita kenal sebagai ahli IT. Dia membuat software. Nah, kenapa di akhir-akhir ini, kalau saya sebut ini sudah menjelang akhir zaman, itu isu permainan kesehatan itu begitu masif dan begitu ditakuti oleh. Nah, ini yang perlu dipahami oleh ibu-ibu semua, oleh saudara-saudara, bahwa alasan kuatnya adalah mereka ingin mengendalikan tubuh kita. Tapi untuk mengendalikan tubuh, dia harus masuk lewat isu kesehatan. Nah, kenapa tubuh penting buat dia? Karena tubuh di sini adalah pertarungan antara dia ikut Tuhan atau ikut bukan Tuhan. Okay. Ya, itu sebenarnya. Nah, siapakah Bill Gates ini? Kalau dia memang sungguh-sungguh orang yang takwa kepada Tuhan, saya bikin sederhana aja, maka dia tidak akan pernah berani melakukan rekayasa apapun terhadap ciptaan Tuhan. Manusia, berarti nanti ada koneksi antara IT dengan tubuh manusia. Yang sering orang menyebut chip. Ya. Jadi ada tujuan udang di balik batu untuk pemasangan chip. Makanya kenapa rame-rame bicara Wolbachia, rame-rame mungkin nanti ada namanya virus lagi lah, ya. Apapun namanya yang mereka akan jadikan itu alasan untuk tracing. Untuk tracing itu apa? Melacak. Apakah ini dia sudah terkena atau belum? Sebenarnya bukan itu hanya cara malu-malu kucing dia untuk membuat program ini accomplish, berjalan sebagaimana yang mereka rencanakan. Nah, alasannya itu. Dan itu bisa kita lihat juga dengan bagaimana Menteri Kesehatan Mr. Budi Gunadi yang berbicara di G20 di Bali itu mengatakan apa? Kita akan mengontrol pergerakan manusia. Ya, kita akan melihat pergerakan ini memang tidak 100%, tetapi kita akan mengontrol pergerakan. Dari situ sudah bisa terlihat. Ada video-videonya. Artinya apa? Dia adalah bagian daripada panitia proyek ini. Proyek apa? Proyek total kontrol. Kontrol populasi. Ya, apakah nanti endingnya banyak yang mengalami depopulasi? Mereka tidak akan bertanggung jawab. Tetapi agenda dibalik daripada Bill Gates sendiri itu ke sana, mengurangi jumlah penduduk. Di muka bumi. Di muka bumi, ya. Hanya karena media mereka kuasai, korban-korban yang bergelimpangan ini tidak akan pernah masuk di media mainstream. Demikian pula selama isu pandemi yang kemarin. Jangan pernah dapat mencari ada korban akibat daripada desain yang fakta yang terjadi. Memang banyak yang mati. Tapi matinya ini karena apa? Dan setelah itu ada program program yang mereka tuju adalah Njus. Ya. Njus, ya. Njus. Nah, tidak pernah ada media yang akan menceritakan kipi daripada akibat Njus itu. Tidak akan pernah. Ya. Saya tahu persis permainan ini. Kenapa? Karena supaya orang tidak pernah melihat bahwa ada sesuatu agenda bahaya di sini. Gitu. Terus kemudian dan kenapa mereka selalu memberikan jangka waktu 2-3 tahun baru efektif teruji klinis atau gimana? Berakibat ya setelah itu, supaya jangan mereka bisa disalahkan. Makanya perhatikan ketika itu mereka mengajarkan kita untuk cuci tangan. Sebenarnya itu simbol, bukan dari otak daripada anak bangsa bahwa oh kamu cuci tangan. Ini kan sudah ini protokol yang dunia yang dimainkan. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Loh, what's wrong? Ada apa dengan dunia ini? Kok protapnya sama? Oh, wilayahnya berbeda-beda. Kita punya program sendiri, kita punya cara sendiri. Kenapa harus ada ini ya? Ada satu komando. Karena mereka sedang menggiring kita untuk dipaksa. Kenapa saya bilang dipaksa? Karena tidak boleh lagi ada yang hidup kalau tidak mengikuti sistem digital. Orang tidak paham. Mungkin dia bilang, oh ini percaya sama saya. Kita lihat nanti, time will tell.
digital. Lihat aja sekarang sudah pada digital. Dipaksa kita ya, melalui program itu. Makanya ada ide belakangnya kan. Kalau mereka buat singkatan silahkan. Tetapi fakta yang terjadi setelah ini ya adalah kita digiring ke digitalisasi. C-nya apa? Sertifikat. Betul, ada sertifikat kan? Sertifikat ya. Kapan orang dapat sertifikat? Ketika selesai di-injus. Iya. Artinya apa? Ini adalah identitas digital. 19-nya apa? Satunya A, 9-nya I. Artificial Intelligence. Yang akan dideteksi, dikontrol oleh Artificial Intelligence. Itulah kenapa antara IT dengan isu kesehatan ini menjadi terlihat benang merahnya, bahwa mereka akan mengontrol tubuh manusia, terutama jiwa. Bukan cuman tubuhnya, tapi yang dia butuhkan adalah jiwanya. Karena jiwa inilah milik Allah. Dia ingin jiwa yang ada di dalam itu tunduk dan menyerahkan imannya kepada yang disebut tadi enjus. Atau apapun program mereka. Ini yang terpenting, yang perlu dipahami semua. Kalau selama ini orang ribut dengan pro dan kontra dan sebagainya, saya ngerti kenapa itu harus terjadi. Supaya apa? Supaya terjadi pecah belah, adu domba, sesama anak bangsa tanpa disadari. Yang bertahan dengan argumennya juga tidak mengerti karena dia hanya ada motivasi yang tersendiri. Yang ini juga memperjuangkan karena tahu bahwa secara akidah ini melanggar dan akhirnya terjadilah perpecahan. Sampai di situ saja buat mereka. Ada yang motivasinya materi, ada yang motivasinya menyelamatkan jiwa keluarga. Jadi ini diadu terus. Nah, kemudian perhatikan setelah adanya isu pandemi yang lalu, itu orang langsung digiring untuk pakai Zoom. Ya, Zoom. Dikandung maksud pasti ada tujuannya. Supaya orang digiring untuk masuk ke era digitalisasi dan semua orang yang menggunakan Zoom itu, mereka akan ambil datanya, biometriknya. Termasuk mereka bisa mengambil isi daripada yang ada di laptop. Internet itu www. Itu dari bahasa Ibrani, angka 6 itu, 666. Va. Nah itu, makanya jangan pernah berharap bahwa akan aman.